Oke, Jebreters, Jebret Media TV kembali lagi di Jebret Talks Sportcaster Series. Kalau kita udah ketemu dengan beberapa sportcaster yang lain di belakang, kita kembali lagi lanjut sesuai komitmen gue. Nanti kita akan buka juga link donasi untuk membantu para tenaga medis untuk APD dan segala macam yang masih kekurangan ya. Kalau kemarin udah ada yang serius, udah ada yang nggak terlalu serius. Sekarang ini gue akan ngajak ngobrol. Gue bingung sebenarnya di podcaster apa bukan, tapi kita tanya-tanya aja. Dari Coach Cepel. Halo Valentino Simanjuntak Jebret. Yes, pertama thank you karena lo mau buat gue interview walaupun gue nggak kasih tahu, dan gue tentu akan bilang bahwa ini ternyata nggak ada budgetnya kan gitu. Ah ya udahlah kalau gitu bye. Dan yang kedua, gue lihat juga postingan lo salah satu yang sering satu stage yang kayaknya juga kenal secara personal. Kita ada berita duka legenda musik Indonesia kita masih muda, Glenn Fredly ya bro ya. Seberapa dekat lo bro sama almarhum? Beliau mengawali awal karirnya dulu ya. Gue juga mungkin kalau beda bidang, kalau kita kan ke presenteran gitu ya, yang belok-belok akhirnya jadi MC kan gitu. Kalau dia memang di dunia nyanyi, jauh sebelum Funk Section sampai awalnya di Funk Section dengan di Pantai Cinta ya apa ya, lagu awal-awal itu dia promo lagu dulu di radio kita, di radio gue dulu. Waktu lo Mustang bukan? Bro jauh, masih di MC radio Suara Kejayaan SK. Oh iya SK. Mustang masih kesininya, masih pagi itu. Iya, ini masih itu bareng lah dia. Nah makanya dia datang, bantu gue dong. Oke, ini Glenn dari mana nih, pikir gue suaranya kecil banget sih. Ya itu gue denger kayak dulu Michael Jackson, kayak Tevin Temple ya, kayak zaman dulu itu. Kemudian jadi besar sampai sekarang, sampai hit sekarang gitu. Itu tahun berapa Per yang dia datang dia belum dikenal? Itu sekitar tahun 90-an deh, awal. 90 91. Gue juga SMA baru kelas 3. Baru kelas 3 itu gue udah siaran di radio. Itu udah datang. Nah, kalau gue inget banget kan kayak 97 98 pas lagi Krismon kayak gitu tuh. Kalau itu udah angkatannya Padi sama Sheila on Seven bareng dulu. Sony Music kolaborasi. Kalau Glenn jauh lebih awal, ya kayak begitu. Seorang Ambon yang lagu-lagunya, gue kan sampai sekarang gitu, Valen. Gue kalau ditawarin job, kalau udah dua yang mengakibatkan dua hal, yaitu Kahitna sama Glenn Fredly, gue gak pernah matok harga. Karena gimana caranya gue bisa nonton dia, lagu-lagu dia, gue pencinta dia, gratis, masih dapat duit karena jadi MC. Dan paling laku kan mereka kalau udah Valentine's. Benar. Dan terbukti sekarang sebelum ada corona ini di Senopati segala macam lagi zaman live music lagi, lagunya Glenn sama Kahitna tetap yang paling rame kan. Betul. Mungkin karena kita era yang 90-an kali ya. Kalau Java Jive mungkin agak hilang, kayak Bass Jam mulai agak hilang gitu kan. Nah, tapi dua itu ya kayak Gigi, Slang masih ada lah. Tapi kalau gue orang bilang Kahitnaners banget, soulmate-nya Kahitna sama si Glenners banget katanya gitu. Oke, dari orang-orang udah pada tahu juga ya. Termasuk juga gue banyak banget cowok-cowok yang akhirnya harus suka sama Glenn karena dulu itu kisahnya sama mantannya atau sama ceweknya kan gitu kan kalau Glenn ini kan. Betul, banyak dia dituangkan dalam karya ya lagu lah. Dia gila emang. Bukannya menyek-menyek gitu maksudnya. Ibadahnya rajin, kan ibadah sosialnya bagus. Dia juga nggak cuman bola, terutama dia kan gila basket, juga suka kumpul. Imbang banget tuh orang dunia akhiratnya gitu. Jadi kalau tentang almarhum, waktu lo denger, gimana lo? Lo udah denger dia sakit apa enggak? Dulu pernah terakhir tuh kalau nggak salah akhir tahun lalu 2019 kita pernah ada show di Cilacap ya. Gue sama ada Andreali tuh vokalisnya Ekute sama dia. Cuma paling pusing, gue kurang tidur kali. Cuma taunya kan kayak gitu. Dan gue nggak tahu kalau dia menderita katanya meningitis ya kalau gue nggak salah. Iya. Sakit yang udah lama. Kalau gue nggak salah kalau meningitis kan almarhum Olga Saputra ya Len ya. Benar. Dulu itu kan lama Olga ya prosesnya kita tahu lah gitu. Glenn gue nggak begitu tahu bahwa sedalam itu sakitnya, separahnya. Jadi kaget gitu. Iya, dan kemarin juga emang di grup kita udah duluan ada sebelum ada berita kan, makanya kita kaget banget kan. Iya, betul. Itu dia. Ya, semoga pokoknya keluarga diberikan kekuatan, rekan-rekannya, semuanya, saudaranya, sahabatnya juga diberikan penghiburan. Karyanya, tapi pasti akan terus kita ingat ya. Luar biasa banget. Gue tuh kalau paling inget dia tuh, Len, dan teman-teman semua itu,
dia tuh orangnya kan ringan tangan banget ya. Kalimatnya tuh kan sangat apa ya, berwibawa, punya integritas ya. Iya, Artinya gini, iya. setiap gini, dulu pernah tarik, kok kita bantu yuk, kita mau bikin ada musik di Maluku ya, Hari Musik Nasional atau bagaimana lah. Zamannya Triawan Munaf ya menterinya ya, Iya. Menakraf gitu. Oh oke, Glenn, oke. Suatu saat, Glenn, gue boleh nggak minta video ucapan buat begini. Dia, ayo dong. Kapan katanya. Kita wujudkan, yuk kita. Dia tuh gampang banget orangnya. Biasanya kan orang susah ya. Iya. Mau yang minta orang top atau orang biasa. Ayo itu bagus tuh, wujudin dong. Ayo kita bikin yuk. Kita janjian ya. Bener ya bro. Ini kalimat gaya dia banget. Bener ya bro. Lu calling gue ya. Bener. Jangan lupa ya kontak gue ya bro. Asik banget gitu. Semua yang gue lihat terkenang yang memang kenal dan pernah kolaborasi sama dia adalah dia papan atas, tapi kalau udah sosial sama buat membela hak-hak seprofesinya vokal ya. Dan orang aktif banget. Top. Aktif banget, betul, setuju banget. Oke, keren banget almarhum Glenn Fredly. Gue juga jadi gimana sama dia karena dulu mantan gue sangat-sangat Glenn Fredly banget. Nah, gue salah satu cowok yang jadi tahu lagu-lagunya gara-gara dulu bucin. Jadi budak cinta. jadi emang keren banget. Tapi kita beralih lagi Per ke Sportcaster Series ini. Nah, lu tadi ngomong udah dari tahun 89, dari tahun itu bahkan lu udah di radio dari 3 SMA ya? Ya. Nah, orang ngulik pasti dari awal. Gua kebalik lu sekarang nih aktifnya masih di sama Dedi ya? Ya, Hitam Putih. Ini baru mau ada rotasi ya di Trans 7 Hitam Putih. Lagi ada persiapan program-program yang lain. Kemudian maksudnya di rotasi lu udah mau dipecat? Kagak. Maksudnya memang ada ganti. Kan gue dulu kan tadinya kan cuma uji coba. Dulu kan gue cuma 3 bulan, kan? Iya. Kok jadi panjang sih? Kok mau sih dia? Kok bisa setahun? Gue juga nggak tahu ya. Iya. Itu orang ilmunya banyak banget gitu gua ya. Gue tahu itu. Orang banyak. Ya pokoknya begitulah. Gue nggak tahu kok bisa setahun lebih. Ya iya, maksud gue kok dia betah sama lo, maksud gue. Kira-kira apa? Dia kesian kali sama gue. Orangnya unik lah gue bilang. Walaupun ada yang banyak yang bilang di luar sana. Teman-teman ada aja tuh yang bilang, emang songong, settingan apa gimana sih, Per? Atau orangnya gimana sih? Memang membentuk karakternya begitu atau gimana? Ya, orang kan ada plus minusnya ya, gue bilang gitu. Ya, asik-asik. Pada dasarnya orangnya asik tahu, bye-bye aja gue bilang gitu. Plus minus mah wajar, gitu aja paling. Iya, mas gue dia kan punya kendali buat bilang, udah Ceper udah gitu. Kok akhirnya pasti lu bisa dilanjut gitu? Lu karena kesian doang tuh lu taunya ya? Gue gak tau, mungkin sama-sama warga Bintaro sektor 9 kali lain. Makanya lu tengahnya dia, ujungnya gue. Iya benar, lu ujungnya. Lu kan Puri, dia Emerald, gue Discovery. Oh iya. Makanya gue bilang, kita di Ibnu Jamil Kebayoran. Nah, karena Cikini udah dikasih ke Maya. Iya. Makanya Per, sebenarnya kalau kita sendiri bikin acara anak-anak Bintaro, masa kalah sama anak Andara 2 orang? Ya ada, jadiin. Makanya orang Andara Gading sama Raffi doang, ya emang berat sih itu berdua. Iya sih. Kalau dia quality, kalau kita quantity. Jadi Per, lo sampai udah setahun ya sama Dedi ya? Udah setahun. Nah, gue baca nih di Wikipedia yang sering salah ini, lu tetap ditulis itu penyiar radio, aktor, presenter olahraga, dan juga public relations. Gue nggak ngerti nih apa nih public relations. Ya, penyiar radio, presenter TV, aktif announcer dan public relations di Mustang FM tuh. Dia aja nyatet lu di Mustang duluan. Terus juga dari tahun 2014 hijrah ke Global Radio, kemudian bersama Ari Daging, 2018 sampai sekarang ke Motion sama Melani, bener ya? Salah kan? Bener yang lu bilang, salah banget tuh. Gue bukan di Motion, nggak pernah di Motion. Sekarang gue di iRadio Jakarta. Parah banget sih. Tapi emang lo sama Melani di radio kan? Melani Putri ya, iya, tapi bukan Motion tadi. Iya salah nih, kan lo lagi habis siaran sama Ibnu kan? Ibnu enggak, terakhir kan gue siaran di Global itu ada Gilang Gomblo, Ari Daging, Sogi. Bukan, itu gue lihat bintang tamu lu Ibnu sama Melani yang fit bersama Rico Ceper. Oh iya betul, Instagram betul. Iya kan, Instagram live maksud gue, bukan siaran. Iya betul, nah, betul. Itu kan di radio. Terus akhirnya kalau kita ngomong Sportcaster Series dulu,
lu bisa Ya. di olahraga tuh gimana? Presenter olahraga. Passion gue kan memang di situ awalnya ya. Dulu dari kecil, kalau panjang sih kalau dirunut ya. Iya, Dulu dari jangan dah, lu udah tua banget. Anjir. Dari SMP, SMA gitu. Gue suka olahraga, kemudian mungkin ada yang dulu pertama-tama gue diajak tuh sama Mutia Kasim, ya Iya, ada tahu. acara Mukbak Mukas ya, kemudian ada satu lomba lah, Denny Malik jurinya, dulu lucu tuh. Terus Gugun Gondrong kecemplung, akhirnya diajakin. Gue lebih nyaman ketika bawain apa ya, sports caster tadi. Yang mana di zaman gue dulu tuh masih dikit banget lah kita mengetahui kayak Ari Sudarsono, Tamara Geraldine, identik dengan sepak basket ya. Nggak banyak lah. Kayak Gugun sepak bola sedikit lah, Ricky Jo almarhum masih sedikit lah. Lebih-lebihnya kayak karyawan TV itu juga atau sifatnya kontrak kayak ada Roni Kusuma, kita pernah kenal kamu ya. Sekarang dia ini apa Gerindra. Betul, jadi ke partai ya. Terus Irawan masih ada mungkin di grupnya MNC. Partai juga. Ya. Partai juga semua belok ya. Ya nggak tahu karena gue juga sekolah olahraga kan Len sama kayak lu nanggung lah. Sehingga ketika bawain acara olahraga hampir semua cabang olahraga gue bawain, malah lucuin belum badminton. Oh iya. Badminton dan golf yang belum. Golf kan lu nggak bisa. Golf nggak bisa. Badminton gue malah penggila awalnya bukan sepak bola. Iya makanya. Bener. Malah belum, yang lain udah. Jadi lebih passionnya dapat aja gitu. Itu di tahun berapa lo mulai jadi diajakin olahraga maksud gue? Di 89 tadi 89 kan lo di radio kan? Radio, ya betul. Nah, olahraga tuh tahun berapaan tuh? Zaman-zamannya Ari Sudarsono tuh. Iya, mungkin 94 96 kali ya. 97 apa awalnya ya. lo? Bawain apa? Dulu udah pertama bola Liga Italia juga awal-awal sebelum 2000 Liga Italia masih TPI dulu, ingat Rayana. Rayana masih di Italia tinggal. Sebelum Rayana siapa ya? Itu Rayana bener gak sih ke stadion? Iya, memang Rayana kan kayak kontributor yang tinggal kalau nggak salah Mas Rayana Jaka Surya itu tinggal di Italia. Iya, maksudnya di stadion apa di apartemen? Nah, di telepon. Ada yang stadion, ada juga di apartemen kayaknya ya. Dia waktu itu masih gabung di tabloid olahraganya Bang Ian Situmorang kan. Iya. Jadi itu awalnya dari TPI macam-macam deh, keliling. Itu lo dipercaya langsung jadi presenternya? Bola, iya. Bola. Nah, itu padahal kan sosok waktu itu bola tuh kan dibilang kalangan serius. Ya. Sementara lu kan dari awal orang udah tahu lu anaknya ngocol. Waktu itu masih anak ya, sekarang udah terus bercandaan gitu. Itu lu gimana? Lu jadi beradaptasi menjadi serius apa akhirnya gaya lu diterima? Nah, kayaknya gaya gue. Jadi lu tetap ketika gaya lu? Iya, ya pasti otomatis gue juga nggak boleh terlalu idealis. Gue agak rubah dikit ke serius, tapi nggak hilang ciri khas gue. Contoh, zaman-zaman dulu. Bawa Priwitan? Itu kalau lagi main bola sama lu. Kalau capek, gue nggak kuat kejar lawan, gue tiup. Jadi contoh, mungkin karena kita main sama kalangan bawah juga iya, atas iya. Ketika ada bola-bola, belum ada istilah nutmeg atau nutmeg itu, gue dengan gampang gue bilang dikolongin. Kemudian, tapi bukan berarti teman kita itu wartawan bilang disengkat, gue tetap bilang tackling. Oh iya. Atau disengget, nggak ada, itu juga nggak ada. Tetap kaidah-kaidah sekolah di radio tuh benar-benar kepake. Tapi gue banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sangat ringan. Contoh, dari dulu gue mengajarkan, Len. Contoh, gue sampai di hitam putih pun, hitam putih Trans 7 apapun, kita dibiasakan kayak ngomong, oke, sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu VT berikut ini. Oke. Dari dulu gue saling vokal itu. Gue suka debat sama produser. Gue tanya sekarang, berapa banyak orang yang tahu masalah bahasa VT? Ya. Ya kan kita tahu, orang anak komunikasi, Vkom, jurnalis aja tahu, tapi nggak banyak kan. VT itu apa sih? Kepanjangan VT itu. Makanya gue mudahin bahasa contoh. Oke, sebelum kita ke lapangan, kita lihat dulu ada beberapa cuplikan pertandingan dalam tayangan video berikut ini. Itu kan bahasanya lebih ke orang pinter, orang bodoh juga dapat. Tahu, ya. Nggak terlalu VT. Gue tahu, cuman buat yang kelas menengah bawah, sementara bola itu milik semua gitu. Mayoritas. Nah, gue lebih mempermudah seperti itu. Banyak yang suka, akhirnya lanjut gitu loh. Akhirnya gaya lo lanjut dan akhirnya malah orang nerima itu ya? Ya. Berarti ini zamannya angkatan lo, kalau komentatornya siapa ya, Fer? Dulu
Ya, Rayana Jaka Surya juga sering. Kemudian yang senior-senior sekarang juga mungkin masih ada itu kayak Bung Ian Situmorang, Bung Nigara belum ketemu. Gila. Kemudian, Nigara sekarang jadi itunya Menpora, Bos. Betul. Sebelum ke GBK juga pengurus pejabat di GBK pengurusnya. Kemudian almarhum Bari Sihotang tuh orang Medan. Ya. Iya, terakhir di ANTV. Iya. Nah, itu semua kalau Bung Kesit, Bung Ropan itu dalam Yesayas Octavianus, Bung Yes. Kompas. Nah, itu jauh sebelum yang sekarang muncul. Itu tokoh-tokoh senior yang masih ada gitu. Itu yang paling lu segenin waktu lu akhirnya bawain tuh sama siapa, Per? Ada Benny Dolo. Oh, Bendol. Om Bendol. Lu pernah dia jadi expertnya pas lu bawain? Oh, pernah. Bahkan gue jadi kualat. Gue tuh suka gak ada kerjaan, iseng ngerjain. Sekarang lagi sakit ya. Iya, lagi sakit, Om. Om Bendol tuh pernah gue kerjain dulu TPI, sekarang MNC TV. Di mana tuh, Len? Di Pondok Gede. Di Taman Mini. Ya, asal Televisi Pendidikan Indonesia. Ada satu momen gue dosa banget. Sering gue tuh bikin jahil-jahil. Kick off pertandingan misalnya derby, AC Milan, Inter Milan. Ya kan? Ya. Biasa kan di Eropa kan jam 1, jam 2 waktu sini. Selesai jam 4 subuh. Om Bendol ini capek. Habis ngelatih timnas apa klub gitu pegang. Tangerang apa Persita apa gimana. Jadi pas kick off babak pertama, oke, selamat menyaksikan. Kick off udah. Live komentarnya udah dapat dari Italia toh. Ya. Kita gabung. Om Bendol tuh tidur. Emang seperti biasa. Dia kan capek, agak gemuk tuh tidur. Nanti 40 menit bangunin ya, make up lagi. 5 menit melek. Udah, half time kita bahas. Setengah babak. Nah, gue sering kerjain dia waktu itu. Jadi pas setengah babak, udah bangun. Berapa tadi? Udah 2-0 AC Milan senang. Karena dia pendukung AC Milan misalnya. Oh, alhamdulillah puji Tuhan. Ya udah nih. Pas sudah komentator, itu kan yang lain pada nggak tahu, produser, kreatif. Jadi, Bung Benny gitu bisa lagi. Bung Bendol, gimana pengamatan Anda di babak pertama? Iya, menurut saya sangat berimbang, tapi alhamdulillah Milan unggul 2-0. Padahal berapa ya? Padahal masih 0-0. Nah, itu kan zaman-zaman masih pakai BlackBerry kali handphone apa gimana. SMS. Ngamuk lah fansnya Interisti di Indonesia. Woi, masih 0-0. Jadi, wah saya salah Om Benny, saya juga tadi ketiduran gue bilang. Itu produser segala gimana? Kaget. Dia kaget tadi. Kok Om Benny bisa salah? Gue bilang, nggak tahu tuh Om, mungkin tadi dia ngantuk kali. Oh iya, kita salah, kita nggak briefing dia lagi kali tadi. Padahal gue yang ceburin. Terus lo dikeplak gak? Kagak. Besok ada 2 minggu kemudian kan ganti-gantian ada dia. Waktu itu bungkusnya ini juga udah mulai muncul gitu. Ke Eropan gitu. Mas Riko jahat. Waktu itu kemarin saya dibohongin. Waduh, kamu iseng banget kamu. Dengan perutnya yang masih buncit itu. Om Bendol kalau nanti nonton ya, atau nanti di tag sama orang, ya inilah Coach Ceper ya. Makanya dia awet muda sampai sekarang. Emang hobinya iseng. Len, gue berapa kali habis iseng, Len. Contoh, dulu pernah siaran di Antv. Ingat zaman Monica Desideria, Len? Monica Desideria sebelum jadi bos. Iya, betul. Om Reva Dedi Utama juga udah ada. Ya. Itu kalau kita, waktu itu pernah ada satu komentator, kalau nggak salah Bung Heri Kiswanto ya. Herkis. Itu komentator di Antv, Wisma Mulia masih di Kuningan. Gue inget banget. Iya. Lo orang lama banget ya, Perda. Tahu, sampai sekarang belum studio Cawang belum ada tuh Antv ya. Makanya lo main di itu ya, RDU apa sih lo? Amazing, Trisakti, apa aja dah. Amazing. Terus. Nah, pas kick off berlangsung, rame nih pertandingan. Gue lupa waktu itu Liga Italinya apa, kan pindah ke Antv. Heri Kiswanto lagi nunggu. Office boy di Antv banyak udah pulang malam kan jam 2 jam 3. Dia bingung kadang-kadang, waduh, udah nyeletuk nih. Ini cuma martabak doang nih, kopi nggak ada nih kopi. Gitu kan suka gitu. Nah, gue lihat sebelum jam gue ada yang siaran bola, itu kopi-kopi berserakan sisa-sisa setengah. Yang pertandingan sebelumnya? Iya, betul. Kan ada back to back lah. Jadi gue siaran yang selanjutnya. Iya. Cuman ganti clip on doang. Pas sudah gitu, nah kopi-kopi yang setengah ada sekitar 6 gelas, 5 gelas, gue gabung-gabungin jadi satu, Len. Gue tahu di pojokan sebelahnya Heri Kiswanto yang sekiranya dia nggak lihat pas dia balik badan, weh, ini ada kopi nih. Terus gue nyeletuk, oh iya tuh coach, minum aja coach, lumayan buat segar-segar tapi mungkin udah nggak terlalu panas. Gue minum ya udah minum aja, diminum lah oleh Heri Kiswanto.
Dan lu nggak kasih tahu tetap sampai sekarang. Sampai sekarang. Mudah-mudahan ini nggak bocor ya. Ampun Om Erikis, dia lupa kali. Gue nggak mungkin punya. Saya punya WhatsApp Om ya. Nanti saya kasih tahu juga ini ya. Itu Erikis Wanto sama ada wartawan senior namanya Yosef Tortulis. Kalau itu masih ingat mungkin Antv. Oh, Antv, oke. Terus lu apain lagi itu? Ya itu nggak jauh beda. Kopi kayak martabak. Kalau kayak martabak isinya, kan gue buka malam-malam kan di depan Kuningan situ, dekat Antv banyak jajanan, nitip. Itu biasa, gue buka martabak, ini gimana supaya iseng, gue ke kamar mandi, gue bawa sabunnya, abis tuh sabun yang buat cuci tangan yang dipencet cot gitu kan. Oh iya. Rasa lemon yang buat cuci piring, yang cerit-cerit. Itu gue buka martabaknya, gue nggak isi cabai rawit, nggak gue isi merica. Jadi gue ngisinya tuh apa namanya, ya kayak Mama Lemon gitu, gue tutup Mama Lemon Sunlight lah. Iya, kok martabaknya enak ya, kayak agak mentol-mentol gitu. Lu masukin dalam nih? Gue masukin sabun. Anjir. Makanya sekarang setim suka ketemu sama Komeng, gue kayak ngeliat diri gue sendiri gitu kadang-kadang bawa Komeng gitu. Tapi keisengan lo itulah yang orang akan inget ya kalau lo siaran sama lo ya. Ya mungkin ya, semoga bisa jadi positif. Temen lo ada kejadian, Surya tuh, insomnia. Surya yang sekarang lagi ngetop di podcast, Mas. Tuh, lagi ngetop Surya di Net TV juga, di mana aja. Yoi. Kalau dia dulu lagi siaran di Radio Mustang, bro. Oh iya, dulu siaran. Sama Molan pagi-pagi. Kita lagi pada cekak, nggak punya duit, Len. Terus Surya itu suka naruh kunci mobil di Grand Indonesia, Menara BCA, lantai 38 waktu itu Radio Mustang. Dia suka naruh dompet di, mana itu? Di atas meja siaran. Ketika lagi lagu, iseng dompetnya dia gue buka. Ada duitnya 150.000. Cepean selembar sama gocapan. Gue ambil cepean dia. Udah gitu siaran lagi, gue pegang dulu. Pas lagi lagu, udah selesai lagu, lapar nih. Gue bilang aja, ya udah pada pesen McD nih. 14.088 apa? Dari Menara BCA, kan deket ke McD Sarina, 24 jam. Yang bener lu Per, lagi tanggal muda. Udah, jangan kayak orang susah. Nih Molan, Surya bagi-bagi nih. Pesen aja. Gue keluarin duit gue cepet. 100.000. Nih, wah kita beliin burger ya, kentang ya. Tanya Surya tuh, kalau nggak percaya masih saksi. Wah dia semangat. Gue beli kentang sama itu ya, burger 2 ya. Silakan, udah. Wah thank you Per. Abis nge-MC lu ya. Iya. Makan, abis. Pas dia turun pulang, dia mesti bayar di Menara BCA, kan lumayan parkirnya mahal. West apa East tuh, di Menara BCA, Grand Indonesia. Kok duit gue tinggal gocap, kata Surya. Perasaan gue tadi pagi, udah, dia tapi masih bisa dia bayar tuh. Bayarnya 40.000. Besok dia bahas di kantor, duit gue hilang nih. Kemarin kayak bukan di siaran ya. Bukan di siaran, di studio. Lagi di lagu. Studio. Iya. Terus, gue cerita pas dia pulang sama operator, namanya Felix, operator anak London School. Wah lu gila lu, Kong. Gue dipanggil Engkong di radio. Felix nyeletuk. Pas Surya celetuk di studio. Sur, emang lu kagak tahu, Sur? Emang kenapa? Ya itu duit cepek. Kemarin itu dari duit dompet lu diambil ceper, diambil singkong, makanya lu makan sama Molan. Dicari, gue langsung, ceper! Dan nggak lu ganti kan? Kagak gue ganti, sampai detik ini. Tanya Surya tuh. Oh udah enggak, Per? Kalau udah banyak duit ya sekarang? Kagak. Dia makannya banyak. Gue cuma burger. Dia ayam, burger, kentang. Gue mau Molan burger doang. Kan duitnya dia balik lagi ke dia gitu. Iya. Nah, itu zaman lo udah kesinian dong, berarti itu kan Menara BCA kan? Iya, betul. Tapi lu tetap pernah ngalamin cekak juga. Zaman lo dulu sempet susah-susah nggak lo masuk dunia entertainment ini, Per? Alhamdulillah gini, kalau gue mungkin dilatih nyokap gue ya. Kebetulan nyokap gue orang kerja kantoran, bokap gue juga orang kantoran gitu ya. Oke. Jadi gini, nggak berlebih juga insya Allah nggak kurang. Oke. Jadi nggak yang dahsyat banget ya kayak Raffi Ahmad gitu ya, Hotman Paris. Nggak juga. Tapi alhamdulillah nggak pernah tuh zaman gue SMA, kuliah. Sampai gue bingung, gue dulu kuliah ekonomi di Mustopo, Fakultas Ekonomi di Senayan, Nangglekir. Tapi temen gue beragama, bawa motor, bawa mobil, tapi dia, ban bocor lagi, mana duit tinggal ceban, tinggal goceng. Gue suka bingung. Dulu gue naik bus biasa aja gitu. Tapi di dompet gue bangsa 150-200 ribu nggak pernah kosong tuh. Ngambil dompet orang. Kagak, belum nyopet. Nggak, tapi artinya cekak. Lu terorganize sih, Per. Iya, kalau dibilang lu itu terorganize orangnya, sama well plan. Iya.
Kalau yang tahu gue, lo kan juga tahu gue lama di SMC. Ya, makanya. Itu emang dari dulu berarti lu ya? Ya, nyokap gue sangat galak soal kayak gitu, kedisiplinan. Kakek nenek gue orang militer, dua-duanya mungkin orang tua gue masih sipil, sehingga mereka sangat ngedidik soal waktu, soal gue dari dulu mana pernah punya manajer. Ini gue mau ngomong, sumpah. Abis Ya ini kan? pertanyaan gue mau bilang, Per, lu termasuk dari gue menilai lu dari lu nggak punya manajer soalnya. Iya, betul. Dari dulu asisten gue ada memang 1 atau 2 orang, tapi kalau dari dulu awal hingga detiknya tidak pernah. Pengalaman ditipu nggak ada tuh, tapi orang ngebantu ada, tapi manajer resmi, manajemen artis dari dulu alhamdulillah begini-begini aja. Ya kenapa, saingan gue seperti itu aja dikurung sama lingkup-lingkup kayak begitu. Kalau ditanya kenapa? Kalau kenapa nggak ada kenapa-napa sih ya. Gue ngerasa gue belum keteteran banget. Gue nggak sesibuk Justin Bieber ya, nggak sesibuk Valentino Simanjuntak. Justin Laksana mungkin. Justinus. Mungkin gue nggak mau ngejilat ludah sendiri, takutnya suatu saat gue pakai kan gue malu, makanya gue selalu bilang bijaksana gitu. Ya kalau umur segini sih ntar lo pakai emang lo butuh banget kerjaan. Asisten iya kali, tapi kalau itu gue masih bisa dealing. Kapan kita mesti kenceng sama orang, kapan mesti longgar sama orang. Jadi kadang-kadang teman baik juga gue takutnya ini kayak gini. Kok ayo kata lu sore jam 3 Jebret TV ya. Gue tanya ada budgetnya Len kan gitu, atau itu value buat gue apa nih Len, benefitnya apa atau bagian gue nggak terlalu ambil kayak gitu. Gue tahu kok kalau ada misalnya umpama gue juga ini dibantu banget, malah dibantu sama Jebret TV. Jadi gue tahu mana yang win-win solution, apa simbiosis mutualisme, gue tahu mana yang cuma dimanfaatin banget ya, mana yang cuma kita ya kayak gitu gue tahu, punya feeling kok kayak gitu bisa lihat. Nah, lo itu kan bermula dari memang berarti dari didikan orang tua lo terorganize, lo well plan, akhirnya lo juga mengorganize diri lo sendiri. Tapi kenapa lo juga nggak kepengenan ngorganize orang, Per? Apa lo udah punya manajemen? buat orang, buat artis maksud gua. Iya, adalah grup band ada 2 di Indonesia ngetop. Dia pengen banget gue jadi manajernya. Kalau gue sebut tuh tahu, pasti eksis banget. Karena dia lihat eksis tahu gue eksis. Bukan eksis band, bukan. Geger band. Terus. Jadi dia lihat kalau kita show keluar kota, satu pesawat gue MC misalnya, dia bandnya gitu. Ini ceper apa-apa sendiri, tapi ketika kita briefing, gladi resik turun ke bawah di kamar hotel ke lobby dulu untuk brief gitu. Dia duluan, dia apa? Dia nggak nyusahin IO, dia nggak bikin repot dengan bisnis kelas, ekonomi kelas, apa segala macam. Dia pengen banget, dan kenapa ya? Gue nyaman aja sih. Bukan berarti nggak mau bagi rezeki dengan buka lapangan pekerjaan, enggak. Gue bisa lebih humble ya, menurut gue sih, kepada klien atau teman-teman yang ya udah gitu. Nah kalau asisten itu kadang-kadang ya itu, kalau kita meeting kita lagi sibuk nggak bisa, gue bisa minta tolong delegasiin. Tapi sebisa mungkin kalau gue menjumpai klien, walaupun cuma briefing yang orang artis top mungkin, kalau gue nggak ngerasa top, itu nggak penting. Kalau gue sebisa mungkin gue masih bisa nemuin dia, gue akan temuin Len. Walaupun cuma brief, gue tahu juga pas gue datang ya ilah cuma ece-ece banget ya, iya tahu banget gue tuh. Iya dong, pas datang lu tetap lo bisain. Sebisa mungkin ya. Tapi kadang-kadang kalau kalah, misalnya kalau ada keperluan anak, orang tua atau pemain bola, gue utus delegasi. Terutama yang terakhir itu. Oh jadi emang kayak gitu ya. Dan gue lihat kan termasuk lo awet ya. Maksud gue awet di sini ada aja gitu loh. Nggak yang booming banget, tapi nggak yang hilang. Amin. Gitu. Nah, lu ada nggak sih kayak anjing nih anak baru udah segini aja. Wah si ini masih ini udah gila nih. Oh yang seangkatan gue udah pada kayak begini nih. Jujur Per, ada nggak Per? Ada nggak Per di lu? Iyalah, itu manusiawi lah. Gue bukan dewa, gue bukan malaikat. Kesel nggak Per? Tapi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Kalau kesel dalam konteks ini, kalau yang gila anak yang muda kemarin di bawah gue tiba-tiba udah melejit itu. Itu gue perasaan gitu ada. Ya suka, hebat ya memang banget. Cuman sisi lainnya hebat apa nyinyir loh? Hebat apa nyinyir? Hebat, beda. Itu hebat, bukan nyinyir. Nyinyirnya adalah ketika ini yang sering banget gue jumpain. Gue nggak pernah peduli orang kualitasnya bagus, ya. Tapi banyak kan jatuh kalau menurut gue ya, oknum-oknum ini attitude sama mannernya, Len. Oke.
gue sering lah ngisi acara ada TV bintang tamu, entah itu komedi, entah gimana. Bayangin, tamunya ada gue misalnya sama ada Indro Warkop. Om Oke. Indro. Ini Lebih ceritanya senior lu tamu lagi. berdua ya? Cerita lu tamu berdua? Tamu di Oke. acara itu. Kalau enggak tamunya beda studio, tapi TV-nya sama. Ini bintang tamunya seorang pemenang, entah itu stand up komedi, entah apa gitu. Lagi hits nih. Itu bisa-bisanya lewat, nggak usah depan gue deh. Lu lewat depan Om Indro itu ngelengos aja lo. Bahwasannya lu lagi ngetop, oke, gue akuin. Cuman ini ada Om Indro yang warkop legend banget. Kalau Dan dia tahu kan? Tahu. Pas lagi briefing itu misalnya mengisi acara, skrip, reading dulu, dia telat. Boro-boro, sorry, maaf. Aduh, ada Om Indro lagi, ada Om Ceper. Sorry ya, gue telat, ada yang lain-lain. Ngelengos saya duduk. Nah, itu yang gue, bukannya yang muda, melejit. Kalau yang kayak gitunya, gue nyinyir banget. Tapi lu nggak tegur? Orang masing-masing kalau gitu gue. Ya, kalau gue sekedar lu bukan orang Batak soalnya. Iya, gue sekedar tahu. Oh ya udah, lingkup ini bagus, tapi ya udah dongak banget ya dia ya. Gitu loh maksud gue, itu yang beda. Ngerti. Gue dengan cerita lo tadi jadi inget. Jadi gue tuh waktu zaman gue jebret meledak, gue pernah ternyata Dedi yang minta gue untuk casting acara The Next Mentalist. Ternyata begitu gue tanya orang Trans 7, itu Dedi yang nyuruh gue casting dan Dedi yang nunjuk gue. Nah, jadinya gue tahu waktu bawain acara itu 13 episode, itu satu season, dia tuh pinter. Terus jadi makanya gue jadi respect sama dia. Terus di situ jurinya juga Om Indro. Ya. Om Indro pernah bilang sama gue, "Valen, kamu nggak usah belaga mau ngelucu atau apapun, jadi diri kamu sekarang ini." Ini tahun 2013 nih, Per. Iya, betul. Jadi diri kamu seperti sekarang ini, saya tahu kamu akan jadi seseorang. Tuh, gue jadi merinding. Ingat lagi gue kata-kata Om Indro. Gara lo ngomong Om Indro tadi sama Dedi. Dua orang yang kira gue sekarang juga sangat look up mereka gitu. Apa yang mereka capai, karena kita udah pernah sama mereka, tahu kualitas mereka kan. Banget tahu. Setuju gue. Dan sekarang ternyata ada juga yang lo memang salut, ada yang lo nyinyirin ya. Betul, anak muda sekarang tuh lebih banyak kan, makanya kan gue sangat pegang istilah nyokap bokap gue bilang, belajarlah adab, ya belajarlah dulu adab sebelum ilmu. Jadi ilmu mungkin bisa diraih, Len. Belajar tuh pendidikan bisa diraih. Cuma kalau adabnya, attitude manner-nya, didikan orang bilang. Gue sependapat ada orang yang bilang, kalau orang terpelajar, belum tentu terdidik, bro. Tapi kalau orang terdidik, biasanya terpelajar. Ini yang susah di hari gini. Gitu. Dan itu bisa didapat di hari-hari dulu ya. Betul. Ya. Lingkungan lo, scoop lo aja dulu terkecil gitu. Ya, ini untuk semua penonton gue yang juga masih generasi 2000 baru pada lahir nih, dengerin Om Papa Ceper ya. Kalau ngomong kayak begini, itu mungkin bahasanya sekarang mungkin lebih gaul, tapi poinnya kayak tadi ya. Betul banget. Diulang per. Belajarlah dulu adab sebelum ilmu. Oke. Satu lagi, tidak semua orang. Tidak semua apa ya? Yang pendidikan dan terdidik tadi. Tadi ya, jadi maksudnya orang terpelajar belum tentu terdidik, tapi kalau orang terdidik biasanya terpelajar. Dan gue selalu diingatkan almarhum bokap gue begini, katanya, gue 4 saudara, Len, gue anak nomor 1 cowok, adik gue 3 cewek semua kan. Lu tahu yang di Antv? Iya, yang di Antv ada kan, cewek 1. Iya, tahu. Ya itu. Makanya suka bilang denger ini, sebuah keluarga, martabat keluarga itu bisa terhormat, bisa naik karena kelakuan atau sikap tingkah pola anaknya. Demikian pun sebaliknya, sebuah keluarga itu bisa jatuh nama besarnya, memalukan karena kelakuan anaknya. Nah, sekarang tinggal hidup pilihan lo. Lo mau bikin keluarga besar lo, bapak, papa, mama lo yang tercinta gitu kan, adik lo, kakak lo, terhormat di mata masyarakat karena lo punya prestasi yang baik, ataukah, nah sebaliknya, itu aja kalau gue. Nah, sekarang lo berpikir dengan yang lo udah buat sepanjang hidup lo dari tahun 1973, gimana, Pen? Yang paling gampang gini, bokap gue udah meninggal, tinggal nyokap gue. Nyokap gue selalu bilang, kalau dulu tetangga gue di Bintaro tuh bilang, rumahnya Pak Marinas. Lo ketua RT ya? Bukan, kok aja lo. Habis katanya dia bilang lu RT. Anak gue kan berenang di situ. Gue, balet. Sekretaris. Sekarang humas lagi RT. Betul. Ya kan, bener. Humas tuh kan, makanya nyokap gue dulu bilang patokannya,
Bapak rumahnya Pak Marines di mana ya? Siapa itu Pak Marines ya? Lu orang lama Bintaro ya? Lama. Nah sekarang Oke, dibalik terus. karena kitanya ngehits, jadi numpang tanya rumahnya bapaknya Rico Ceper di mana ya? Bapaknya. Gitu. Pasti lo gitu juga. Sekarang bapak gue ngakuin profesi gue gara-gara Ya kan? gitu. Jarang loh. Biasanya pengacara udah di Peradi, udah di mana aja. Yo. Lu nggak diakuin gue dulu bapak gue profesi gue. Iya dulu gue inget banget ya. Ini Jebret TV ini Valen ketika gabung. Ingat gak lo masuk SFC? Kita Iya. awal-awal ada Valen, ada siapa Rendra dulu awal-awal siapa lagi. Ya kita udah dulu gitu. Ini anak bakatnya bagus nih. Oh, penggilannya Liverpool, musuh. Gue Arsenal gitu kan. Sampai gue angkatan sama Ricky Jo ya dulu ya. Lah Ricky Jo. Betul. Dunia tuh cuma berputar aja dan karena gue tuh nggak beban ya. Gue berusaha ya hati lo enteng aja, putih aja gini. Jadi lu jangan tetangga lu beli Toyota Alphard, lu jangan meriang. Ya. Nah, yang tahu diri lo, yang tahu duit lo ya lo gitu. Kita sendiri ya. Tetangga gue banyak sampai detik ini di rumah ini mobilnya kayak begitu ya. Tapi kalau mau jalan-jalan ke Bali aja dia mesti nabung dulu, minta waktu sebulan. Dalam mereka tuh. Iya kan sialan ke Bali doang. Mobil lo gila lo Eropa. Ke Bali aja nabung dulu tunggu sebulan, nunggu gajian. Mendingan gue biasa-biasa aja. Tapi sekarang kalau mau ke Amerika aja tinggal ngurus visa berangkat. Jadi nggak usah nabung. Di sini bukannya sombong, ya itulah makanya nggak lebih-lebih amat, nggak kurang-kurang amat. Poles aja, Bo. Itu di Bintaro emang gitu banget, Per. Ya sekarang kan yang nilai tampilan, Jack. Sosial rumah apa? Ya. Rumah boleh kecil, mobilnya ngeri-ngeri. Maka liburannya. Kita kalau mudik sebelah, kalau rumah kosong, si keluarganya Pak Riko kemana kata satpam kosong? Oh sama keluarga lagi ke Rindu Alam, Puncak nginep. Gampang ya. Di sebelah rumah gue kemana? Lagi di Denmark, lagi di Swiss. Puset dah lu. Dedi punya 8 rumah di sini, Per. Oh ya? Investasi udah lama dia. Bagus ya. Yang gue tahu yang sekarang ini. Dia tuh maksudnya orang banyak dulu nggak tahu, dia udah invest. Ada yang satu rumah cuma buat tempat bukunya doang. Ada yang cuma buat apanya doang. Emang pinter sih dia. Iya, memang kan kalau ini, makanya gue bilang sama istri gue ini juga segala keluarga gue, mobil jangan dimewah-mewah gimana-gimana. Kalau mau dibanyakin saldo sama tanah sama rumah. Iya, benar. Dan karena itu udah banyak ya? Iya, ada lah. Dipancing gue. Tapi gue pengen tahu, lo di Sportcaster aja ya, karena yang lain gue tanya juga. Awal lo dapat berapa dulu di Sportcaster? Waduh, Sportcaster berapa ya? Ongkos doang kali 200.000 kali zaman gue. Itu berarti tahun 90 kali ya? Iya, kecil banget. 200.000. Gue, ya dulu gue siaran di radio DMC aja tahun berapa ya? 89, 90 itu awal. Radio DMC itu di Raden Saleh Cikini, depan rumah sakit Cikini sama Gugun diajak. Sama Iwel tuh, sama Iwel. Itu kalau nggak salah cuma 40.000, 50.000. Lah ongkos dari Cikini ke Bintaro aja jauh. Zaman. Ya tapi artinya akhirnya itulah. Tidak ada yang besar kalau nggak dimulai dari yang kecil. Iya, benar. Contohnya tanya aja sama Erot. Tuh. Karena dia dari kecil dulu ya baru jadi gede ya. Nah sekarang lo ngelihat teman-teman junior lo atau yang sekarang ini di era sekarang, lo melihatnya gimana dunia Sportcaster ini, Per? Gue seneng, kemajuannya memang canggih ya. Adaptasi mereka bagus. Yang utama juga kan teamwork ya, Len. Gue lihat juga banyak dengan tim kreatifnya, dengan tim TV-nya, tim IO-nya, apapun itu. Karena itu kan jadi chemistry yang bagus untuk satu produksi. Ya. Kemudian juga mereka juga punya gagasan-gagasan, usulan-usulan yang bagus biasanya. Cemerlang lah ide-ide mereka, jadi nggak melulu aja kata produser, tapi mereka juga sering kasih masukan. Gue lihat juga, kita suka tandem gitu ya. Dan banyak pihak TV juga yang sangat open mind gitu ya. Mereka, oke, bagus nih, terbuka, digodok lagi, dibikin. Jadi udah sangat pintar-pintar, sangat cerdas ya. Dan kalau gue lihat, nggak melulu sekarang cuma tampilan wajah, muka yang good looking. Tapi mudah-mudahan diperkaya dengan knowledge-nya ya, isi otak kepalanya gitu. Role model lu siapa? Sportcaster ya. Siapa? Boleh zaman lu dulu baru mulai, boleh sekarang. Apa diri lu sendiri?
terlalu ini ya gitu ya. Ya kita bangga sama diri boleh, tapi jangan overconfident. Ricky Joe gue juga suka almarhum karena dia membawakannya memang sesuatu yang beda olahraga. Kan membawakan kayak sportcaster ini kan bukan kayak news anchor. Ya, yang resmi bet gitu ya. Yaelah, mentang-mentang mantannya pernah news anchor lain gitu. Iya, gue dari tadi tuh mau lihat itu, mau gue singgung lagi nggak enak ngomongnya ya kan. Ya artinya gue sama dia dulu juga suka brainstorming gitu. Iya, dan kita juga tidak cocokannya. Iya. Dan kan ada plus minus kan, kita juga suka compare dengan TV-TV luar kan. Kita juga suka nonton. Masa sih lu emang TV kabel lu? Lu mah nonton TV lokal doang, Per. Kabel kusut. Nah, ngelek kan, lagi seru. Per. TPI, masih TPI namanya, di Liga Italia. Setiap gue tampil, dalam kepentingan Liga Italia Serie A, di mana saat lagi nggak cuma gitu doang, tapi oke, selamat malam, buongiorno ragazzi. Ya. Nah, di ujung itu udah banyak yang pakai. Gue ingat, gue boleh mengklaim itu asli. Pertama-tama gue orang TPI kalau nonton boleh. Jadi setiap mau pamit, oke terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di pertandingan yang lebih berkelas hanya di TPI. Selamat malam dan arrivederci. Nggak cuma ciao terlalu standar menurut gue. Penekanan gue dulu waktu awal gue jadinya komesta juga nanya sama orang bahasa Itali karena gue belajar yang lo begitu. Gue arrivederci itu nanya dan mantan bini gue kasih usul, coba tampil yang beda, Mas bilang gitu kan. Bahasanya apa? Dia karena dia bisa juga. Dipanggilnya Mas ya? Koki kadang-kadang. Dia kasih tahu gitu, kemudian dia karena dia tahu sedikit bahasa Itali, karena mertua gue orang Italia. Itu artinya jangan yang ciao, jangan sayonara atau bagaimana, terlalu standar. Arrivederci, ditekan sedikit karena artinya kan beda kayak bahasa Cina. Itu artinya sampai jumpa. Oh ya udah, gue pakailah itu. Pihak TPI juga meng-ACC, oke, unik karena Liga Italia. Betul. Dan ke belakangan suka ada yang pakai, ya silakan. Gue juga nggak daftarin di Depkumham hak cipta apa, slow aja gitu. Tapi artinya ya itu yang gue bikin sama seperti Valen. Kan lu juga banyak menciptakan sesuatu yang berbeda dan unik. Gitu. Berarti untuk yang pada pengen jadi sportcaster nih ya, bukan entertainer kayak lo yang hebat banget inilah. Berarti mereka harus punya kekhasan dan keunikan menurut lo. Bisa selain knowledge. Iya, betul. Pasti. Kalau gue lihat itu, lo juga kan gitu unik. Dulu mana tahu orang jebret. Sebelum final AFF Indra Safri juara. Mana tahu nih orang apa sih annoying banget dari si ya memang Ceper nih yang diwawancarain termasuk awal-awal di jebret, gue inget gue ada rekamannya, orang pada kontra si Ceper jawab aman dia. Iya, normatif. Jadi gue bilang karena sesuatu yang berbeda itu memang dua kemungkinan, ya udah diterima banget, kalau nggak dibenci banget, udah gitu aja. Benar. Ya, tapi pakailah riset dulu ya seberapa kontroversi sih. Dan gue selalu bilang juga, jangan lupa nih untuk pemirsa Jebret TV-nya, Valen juga. Coba, gue nggak tahu karena media juga suka ngasih panggung sih, Len. Jadi gini, jadi kita ini ada sedikit edukasi buat teman-teman pemirsa. Kayak ada tanggung jawab gitu, kita sebagai public figure mungkin, Len ya. Sekecil apapun ada ilmu. Contohnya begini maksud gue. Besarlah, berkibarlah dengan prestasi bukan sensasi gitu. Jadi, gue nggak tahu kalau infotainment ya, TV-TV yang malah ada yang nggak, misalnya ada orang yang nggak apal Pancasila jadi duta Pancasila, narkoba. Ini kan konyol gitu maksud gue. Dagelan-dagelan yang besarlah, berkibarlah dengan prestasi bukan sensasi. Udah prestasi gitu tinggi, sensasinya boleh ya kan, jangan sensasinya dulu, prestasi kagak ada, bener nggak? Iya, bisa jadi. Iya kan? Iya. Ini gue akhirnya berhasil mengolek seorang Rico Ceper yang figur yang berbeda nih hari ya. Biasanya dia selalu ngocol, ngeyel, dan banyak isengnya. Kali ini dia banyak kata-kata mutiaranya ini hari ini ya. Wih, gila. Salam super. Mungkin gue bisa jadi motivator kali, Len ya. Gue rasa bisa, Per, bareng Dedi. Dedi kan juga suka pakai sulapnya jadi motivator. Oh iya. Bener. Nah, Per, ini gue sesuai janji gue minta lu 45 menit kan, karena gue tahu lu murah banget. Gini, Per ya. Swear.
Tapi untuk overall ya, gue jujur, gue termasuk mau nggak mau lah ya, di luar dari ya lu sering ribut di SFC dan segala macam ya. Enggak. Buat temen-temen yang udah di Sportcaster sekarang, dan juga buat yang baru mau masuk, apa sih tips dari lo atau yang bisa lo sharingin supaya bisa meluas, nggak cuman di dunia Sportcaster? Karena Sportcaster tuh kecil banget ya, lo tahu sendiri. Ya. Valen udah menjelajah, nggak cuma Sportcaster. Gue dulu awal-awal juga dibilang, lo mau kemana sih? Mau ngebentuk image lo? Itu mungkin butuh manajemen artis. Bodo amat, gue ngelakuin apa yang hati gue suka. Siapa yang lu bisa begitu kan lu udah laku, lu udah kaya. Kalau orang baru meniti karir mah nggak bisa idealis gitu, komennya gitu. Iya, bilang gitu. Akhirnya Valen juga bawain acara yang lain selain olahraga toh. Dan kalau publik menerima kenapa enggak gitu maksud gue. Kalau tips gue ya satu, yang sekarang tuh banyak kendala memang membaca, Len. Kalau gue lihat kalau gue memang kan kenapa di radio juga. Radio itu makanya gue cinta banget sampai sekarang juga. Tiap hari kita dipacu otak untuk knowledge. Jadi istilahnya kalau gue menjadikan otak gue kayak buku pintar yang tebal itu ciptaan Iwan Gayo, seri senior banyak. Yoi. Itu tiap hari makanan gue memang gue suka. Enggak cuma dulu ada koran, majalah, sekarang digital kan udah banyak. Gue memang hobinya baca, sama kayak ada orang yang hobi merokok. Kalau nggak kena rokok, ya pusing katanya. Kalau gue nggak membaca. Apanya? Oh, kalau udah beda. Lu bayangin, gue SMP, bokap gue itu almarhum, langganannya majalah waktu Tempo, Gatra. Iya. Dan gue dicekokin untuk baca itu. Jadi nggak melulu kawanku, majalah Hai, Bobo, Aneka, tapi gue SMP kelas 1 baca Tempo, Gatra. Jadi kalaupun ke depan kita membawakan satu acara, olahraga, bursa saham, ekonomi, politik, buat gue sih ya isi dah, tenang. Gue berani adu tuh. Makanya suka gregetan kalau ketemu banyak politisi, pejabat negara yang katanya anggota dewan segala macam yang ngomong, pejabat gubernur yang ngomongnya suka nyeleneh gitu. Maksud gue, lo kalau udah nggak bisa ngeringanin, mbok ya kalau ngomong tuh yang normatif, yang ngademin gitu loh. Kalau gue juga kesal dulu, buset ada, ya kita Jakarta banjir, ya udahlah begini. Semoga kita juga biasa. Lagi juga kan 2/3 tubuh kita kan manusia kan juga terdiri dari air. Wah itu nggak bener itu. Enggak, maksudnya udahlah empatinya begitu maksud gue. Ini pejabat nggak hanya musik karaoke lo bisa nyanyi kalau sertijab, tapi belajar public speaking yang elok lah. Benar. Jadi membaca ya. Membaca untuk Sportcaster yang baru. Oke. Dan jangan lupa, ini Len, orang bertahan. Kalau gue sih lihatnya ya, mudah-mudahan kayak kita orang bisa lama. Kalau gue, mungkin angkatan gue tadi lu lupa jawab yang lu tanya. Sisa itu mungkin tinggal gue kali Len. Gue nggak tahu, ada sih Edwin Jody masih sesekali. Iya bener sih. Udah jadi dewan. MPR. Ulfa Bianti gue kehilangan. Dewan. Charles Bonar udah kemana. Ulfa kemana, Per? Aduh, gue juga kehilangan kontak tuh sama dia. Kemana? Kan Bintaro juga kan? Kalaupun tahu, gue nggak akan bilang kayaknya juga lagi. Iya. Pancing terus. Enggak. Iya, jadi kalau gue ditanya, apa Per? Kita suka diundang kan, Len, kalau ada pembicara di kampus, anak komunikasi, Vkom. Apa? Otakkah? Oke, kita baca knowledge. Lingkungan, kalau gue melihat diri gue atau lingkup banyak orang yang lama bertahan, Len, cuma satu. Pandai-pandai bawa diri, yaitu attitude tadi. Balik situ ya? Ya, gue banyak menjumpai banyak sportcaster ataupun apalah MC, wah cantik, ganteng, pinter, bahasa asing jago, tapi misalnya harganya juga dia cincai aja, murah-murah aja, tapi karena attitude-nya nggak bagus ya, kalau gue lihat ya, tadi adabnya kurang elok, nggak pandai-pandai bawa diri, banyak yang tenggelam, Len. Jadi ya cepet pandai cepet banget, entah dia songong atau dia apa yang salah. Sehingga gue bilang, ini apa yang kurang? Sama gue kok baik-baik aja. Terus lu kagak tau aja lu, Per. Dia tuh begini-begitu. Dengar dari orang ya? Iya, jadi dengarnya. Sama gue sih baik. Gue bilang dalam hati gue ya. Apa karena kita profesinya sama atau gue seniornya dia gitu. Tapi banyak yang rontok jatuh karena kelakuan, sikap, attitude. Iya. Mannernya nggak bagus. Berarti sekarang selain membaca yang tadi lu bilang nyoba itu dan juga attitude baca lagi ya, adab tadi ya. Betul, itu yang sering banget. Belajarlah adab sebelum kena azab ya. Iya, TV dong. Berarti kalau denger lo
sudah baca Tempo, Gatra dari awal SMP segala macam. Lucunya lu ternyata by design kayaknya ya. Oh enggak, gue lebih kuat spontan. Uhui. Iya benar-benar. Oh, jadi emang itu lu banget juga. Ya, gue di radio sampai detik ini iRadio. Teman-teman gue bilang juga Melani Putria dan segala macam produser gue kuat. Makanya itu yang membedakan kayaknya sih Len, orang dulu ya sama orang sekarang. Kalau orang dulu kan sekarang udah tua ya. Kalau kalau orang dulu itu sangat kuat spontannya dan bobot. Umumnya berbobot. Kalau orang sekarang skrip, gue tahu banget tuh bagaimana Lenong bocah yang sisa mungkin Oki Lukman. Itu kan skripnya Aditya Gumai kuat banget. Gue pernah ikutan bintang tamu, gue baca emang udah lucu. Jadi lu kalau bacanya udah pasti lucu. Scriptwriter-nya ya. Iya, betul. Extravaganza, lu tahu? Ya, Ronald, ya, Sogi, angkatannya Tora, segala macam. Itu skripnya juga udah kuat. Udah kuat. Akan tetapi orang-orang model kayak mungkin Warkop, Sri Mulat, segala macam. Itu, waduh. Spontannya kok kayak Komeng, Jarwo. Itu kita dibiasain, gue sampai sekarang lebih kuat. Itu yang cepet jadinya, Per ya? Banget. Kalau itu anugerah Tuhan, gift mungkin ya. Mungkin kalau kita lihat. Dapat kita aja gitu. Gue nggak ngerti. Sama kayak tadi Jael tadi. Kita lagi siaran, iseng, usil. Gue kalau tanya, wah gue lawaknya apaan nih? Apalan, apa segala. Lu kalau lihat juga di Instagram atau di Facebook gue gitu kan, Len. Kemarin gue bikin sesuatu bukan konten lah. Iseng aja sama bini gue lucu. Itu emang bener-bener kayak gitu. Jadi bini gue, gila ya lu mas kenapa nggak hire? Enggak, gue males, gue pengen begini aja. Gue juga mengidolakan tuh kayak gitu, kayak Bang Komeng. Dan Komeng pun sering minta ide sama gue juga. Iya, sekelas Komeng ya. Jadi bareng-bareng tuh. Jadi gue kalau di panggung kita ngelihat, misalnya di backstage, ini ada spanduk, ada apa. Kasih gue 2 menit, jangan 2 menit. Jadi pas lagi ngomong mau pejabat segala macam, depan presiden, tiba-tiba udah jadi. Tapi bahasanya karena kita sekolah, kita kuliah, kita sesuaikan bahasanya. Ini untuk kelas A atau kelas B atau kelas C, kan gitu. Pokoknya itu terima jadi. Itu ya. Per yang sportcaster sama news anchor. Ya. Yang susah tuh itu ketika dia diajak di program di luar bola atau berita. Ya. Buat main cepet begitu, nyambung begitu, itu susah. Oke. Karena spontanitasnya, gue termasuk yang akhirnya belajar, terus gue berusaha bisa lah. Tapi banyak teman-teman lain akhirnya merasa nggak siap dan akhirnya merasa tidak diajak main. Padahal emang dia nggak bisa masuk gitu loh. Iya, adaptasinya. Lah gue kan hitam putih tadi awalnya juga kan itu bintang tamu, Len. Cuma bintang tamu. Oh gitu, iya makanya. Nggak tahu diajak terus sama Mas Dedi, sama tim. Karena gimana cara bisa ngimbangin, nggak lebih, nggak kurang. Pas. Porsinya kita ya pantas-pantas bawa dirinya kayak apa gitu. Bener. Nih makanya nih Abdel rajin banget nih sama Akbar ya, bikin lawak dari jauh, lu lihat nggak? Iya, betul. Abdel satu di Jawa, satu di gue bilang niat banget nih. Orang-orang yang niat begini gue salut lah kalau akhirnya jadi. Ya kan? Abdel tuh angkatan lama sama Temon di SK sama kita. Iya banyak jadi, kan angkatan lama yang akhirnya sekarang jadi rame kan? Iya, anak-anak yang lama yang sangat beda sama sekarang adalah anak orang lama itu spontannya kuat. Entah yang sifatnya acara serius apalagi acara santai. Kalau anak yang zaman sekarang biasanya dia mesti skrip. Sangat scripted banget gitu, bahkan apalan. Jadi kalau ada apalan atau skripnya dia kita ambil, kita ganggu, kita distract aja, bingung. Mati gaya. Dan gua nanti akhirnya julid di belakang ya. Iya, gue sering ketemu itu umumnya maaf, nggak semua sih, oknum-oknum gue sering ada MC ketemu sama partnernya sama orang komika. Ya. Itu kalau gue ganggu dikit, kalau ibarat kalian kalau kita main bola, gue nggak sliding, bajunya kita tarik-tarik dikit aja, udah berantakan tuh mainnya. Iya. Karena dia benar-benar disiapin, Per. Iya, betul. Gitu. Ya. Sementara generasi lo itu bisa lo otak-atik, yang penting lo tahu poin ininya, terus lo bisa masuk-masuk kan. Iya. Bahkan kalau mereka emang itu jadi, kalau mereka kan emang kayak jadi satu judul lagu kan. Benar. Kita datang di acara kondangan apapun tiba-tiba refleks gitu spontan. Dengan materi baru, memanfaatkan kondisi yang ada saat itu, ya udah jadi pecah aja. Nah kalau yang mungkin kayak skrip gitu kan, mereka mesti atur. Kalaupun dia udah naik, ada bahan lama yang dia pakai. Sesekali, kalaupun itu nggak senendang kalau dia udah konsep gitu loh. Iya bener. Dan itu kadang-kadang mereka benar-benar memperhatikan itu semua. Kalau nggak sesuai dengan yang mereka punya
standar mereka nggak mau. Ya, Karena bisa betul. nggak lucu, bisa nggak lucu. Iya, betul. Oke, Per, thank you banget loh, Per. Udah mau Ya. ngobrol-ngobrol sama gua di sini, bahkan akhirnya lebih dari 45 menit. Mudah-mudahan itu menandakan lu nyaman atau emang lu nggak tahu dan lu nggak ngeliat jam ya. Makanya lu bisa Nyaman. Karena profesi kita nggak jauh beda, hobi kita bareng sama. dan tetangga, Beda Nyok. tetangga, beda klub aja favorit deh. Per, terakhir Per, lagi virus Ya. corona, apa yang bisa lo kasih buat pesan buat teman-teman kita nih, stay at home atau apapun itu? Betul, teman-teman, virus corona ini bisa diputus dengan apa ya? Kita kompak sama-sama. Ikuti aja udahlah anjuran pemerintah karena mereka yang dengan timnya yang lebih expert ya. Jangan sotoy, jangan belagu karena ini butuh kekompakan. Orang bilang disinilah kebineka tunggal ikaan kita diuji. Jangan cari aman sendiri, kita saling bantu. Kita tidak sama, kita kerjasama. Kita saling dukung, kita saling support untuk Indonesia, untuk corona lenyap dari Indonesia dan muka bumi. Amin. Saya setuju kalau CPR akan mulai mengikuti Farhan, Nico Sihaan, dan teman-teman lain yang menjadi wakil rakyat ya. Amin. Oke, Jebreters, itu wawancara gue di Sportcaster Series, tapi dapat bonus banyak banget dari CPR, banyak hal tentang adat, tentang pendidikan, tentang karir, semuanya di episode kali ini. Thank you so much, Per. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Thank you, sama-sama. Bye. Per.